Ya, akhi. Kalau tekoknya itu isi airnya kotor, yang keluar akan kotor. Yang isinya teko itu airnya bersih, juga akan bersih. Begitu juga yang keluar dari hati kita, akhi. Kalau hati kita itu bersih, yang keluar akan bersih. Tapi kalau yang keluar hati, dari hati kita itu kotor, mulut dari kita itu kotor, maka itu dari hati yang kotor, akhi. Makanya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah menjelaskan bahwasanya ya, hati itu ketika kotor itu sesungguhnya banyak racun, akhi. Ya, banyak racunnya. Ya, itu banyak racunnya. Pernah disebutkan dalam kajian kitab Tazkiyatun Nafs, akhi. Makanya penting ya, kadang-kadang di kalangan manhaj salaf ini seringkali mengabaikan ya kajian tentang Tazkiyatun Nafs ini. Biasanya ya diabaikan lah, nggak begitu seolah-olah nggak begitu penting, padahal penting, akhi, penting sekali ya. Itu jarang dikaji itu biasanya kalau nggak tauhid sunnah begitu kan. Nah, kajian tentang Tazkiyatun Nafs ini jarang dipelajari, akhi ya, padahal penting sekali ya, penting sekali ya. Makanya kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seseorang kalau hatinya itu kotor berarti hatinya itu banyak racun. Dan orang yang banyak racun hatinya minimal ada 4, kata beliau, akhi. Artinya apa? Di dalam hati itu ada 4 perkara yang menyebabkan hati itu banyak racunnya, akhi. Yang pertama apa, akhi? Yang pertama itu banyak bicara, akhi. Ya, banyak bicara. Kalau orang itu banyak bicara, maka itu nanti apa? Banyak salahnya, akhi. Ya, dan orang itu kalau banyak salahnya biasanya banyak apa? Banyak dosanya. Dan kalau orang itu banyak dosanya, maka tempat neraka itulah yang lebih pantas. Ini pernah dikatakan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meskipun hadis ini dengan derajat hasan ya, akhi, dan hasannya meskipun hasannya hasan li ghairihi, yang mendekati hadis yang dhaif, tapi masih bisa. Artinya hasan li ghairihi itu tadinya hadis ini dhaif, akan tetapi banyak syawahidnya sehingga kemudian meningkat menjadi hadisnya itu hasan, tapi hasannya itu li ghairihi, bukan li dzatihi, akhi ya. Tapi nggak mungkin ya, nah bahas ini ya. Jadi apa kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an? Kata beliau, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak kekeliruannya, banyak salahnya. Waman kasura saqatuhu kasurat dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Waman kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka itulah yang pantas menjadi tempatnya. Na'udzubillah min dzalik, akhi. Jadi kalau orang itu sudah banyak bicara, kira-kira kalau majelisnya majelis taklim begini, insya Allah banyak bicara, nggak mungkin ngajarin yang buruk, akhi, ya kan? Terutama ustadznya kan, nggak mungkin ngajarin yang buruk, pasti ngajarin yang baik. Tapi kalau majelisnya majelis ngerumpi, nah ini kira-kira majelisnya apa yang terjadi? Ya, dan itu bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak pun kalau lagi ronda itu biasanya apa? Wah, anak itu kalau disuruh ronda, anak punya syarat, mau kalau asal ronda itu keliling. Tapi kalau ngendoknya di pos begitu aja, kemudian sambil main kartu, sambil ngobrol, yang sebelah ngobrol, yang sebelah main kartu, sebelahnya ngerokok begitu, anak nggak mau. Anak pengennya ronda itu sesuai dengan tujuannya apa? Supaya lingkungan itu aman, sehingga apa? Keliling, ya kan? Kalau nggak jaga di pojok-pojok RT RW itu, jangan kemudian ngendapnya di pos begitu. Dan itu kemudian biasanya banyak omong, akhi. Ketika omongan itu kan sampai 2-3 jam. Pertama omongan itu masih normal biasanya, lama-lama bahannya kan kehabisan. Bagaimana supaya terus bisa ngomong? Orang lain diomongin biasanya, bahkan istrinya pun juga diomongin. Sebaliknya begitu juga ketika majelisnya ibu-ibu, ya,
maksudnya majelis itu, meetingnya di bawah pohon itu biasanya ketika omongannya sudah habis, suaminya diomongin. Nggak kayak suami suami situ gajinya gede, gajinya suami saya mah cukup cuman paling dimakan normal seminggu habis. Itu diomongin semuanya, ya, begini dan lain sebagainya. Maka ini banyak dosanya, ya, banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya, maka dia banyak akan tempatnya di neraka lebih pantas. Makanya juga termasuk, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah, akhi, kalau tekonya